Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi kelas 7 semester 2. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah iman kepada Rasul. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama yaitu saya Siti Faidatul Fawaidah, yang kedua Siti Nurutatul Jannah, dan yang ketiga adalah Rahmat Nur Arifin. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu mengenai iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti meyakini, mengimani bahwa Rasul itu benar-benar ada dan mereka adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar atau jalan yang lurus. Sebagai seorang muslim atau seorang Islam, wajib bagi kita untuk mengimani adanya Rasul sebagai bukti keagungan Allah SWT. Kita juga perlu mengetahui sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, sifat mustahil bagi Rasul. Dan yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sifat sidik, artinya jujur, bahwasanya Rasul itu tidak pernah bohong dan selalu jujur akan risalahnya. Yang kedua yaitu amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu tabligh, menyampaikan, artinya Rasul itu selalu menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah. Yang terakhir adalah fatonah atau cerdas. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Rasul, di mana sifat itu kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama yaitu kizib, artinya bohong. Yang kedua khianat atau berkhianat, tidak dipercaya. Yang ketiga itu khitman atau menyembunyikan. Yang keempat adalah baladah atau bodoh. Sifat yang terakhir dimiliki oleh Rasul adalah sifat jaiz, di mana sifat yang boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan, seperti makan, minum, tidur, menikah, dan lain sebagainya. Sifat jaiz sendiri itu merupakan hakikat dari sifat Rasul ataupun Nabi itu sebagai manusia, kodratnya sebagai manusia. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Rasul. Hikmah beriman kepada Rasul yang pertama adalah bertambahnya keimanan kita kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul itu adalah benar-benar ada dan mereka adalah utusan Allah. Yang kedua, mau mengamalkan apa yang disampaikan para Rasul. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, lebih mencintai, menghormati, dan mengagumi para Rasul dan Nabi atas perjuangannya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Apa sih mukjizat itu? Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para Rasulnya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya sebagai bukti atas kebenaran risalahnya. Mukjizat sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mukjizat kauniyah atau mukjizat terbatas, yakni mukjizat yang hanya dapat ditangkap oleh panca indera kita, bisa kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Contohnya itu mukjizat Nabi Musa membelah lautan. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim yaitu ketika mampu menaklukkan api. Dan mukjizat Nabi yaitu jari-jarinya mengeluarkan air. Nah, yang kedua yaitu mukjizat kauniyah atau mukjizat tidak terbatas, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Contohnya yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu merupakan keistimewaan yang terus berlaku sepanjang zaman. Terus kejadian luar biasa selain mukjizat. Selain mukjizat ada pula kejadian luar biasa
yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dihendaki. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu karomah. Karomah sendiri merupakan kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh dan taat kepadanya. Orang-orang yang soleh dan taat kepadanya itu dinamakan adalah wali Allah. Nah, contohnya itu ketika kejadian yang dialami oleh Maryam binti Imran radhiyallahu anhu yang selalu mendapatkan makanan di mihrab, sedangkan beliau tidak pernah keluar dari mihrab. Nah, hal itu diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 37. Yang kedua yaitu maunah. Maunah sendiri merupakan kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah terjadi pada seorang biasa berkat pertolongan oleh Allah. Contohnya itu ketika ada seorang yang kecelakaan kemudian selamat, itu adalah atas maunah dari Allah atau pertolongan dari Allah. Yang terakhir yaitu irhas. Irhas sendiri adalah kejadian luar biasa atau istimewa yang terjadi pada diri seseorang calon rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Contohnya yaitu ketika Nabi Isa radhiyallahu anhu sebelum menjadi nabi sudah memiliki tanda-tanda kenabian. Ia dilahirkan tanpa ayah dan masih bayi sudah dapat berbicara dengan jelas dan tegas. Cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ana. Terima kasih. Kita lanjutkan bab 3 yaitu husnuzon, tawaduk, tasamuh, dan ta'awun. Yang pertama yaitu husnuzon. Husnuzon secara bahasa artinya berbaik sangka, sedangkan secara istilah adalah berbaik sangka terhadap apa yang terjadi atau dilakukan orang lain. Jadi orang yang berhusnuzon itu hatinya selalu tenang karena pikirannya selalu kebaikan. Husnuzon itu ada 2. Yang pertama husnuzon kepada Allah, yang kedua husnuzon kepada sesama manusia. Husnuzon kepada Allah yaitu kita percaya, kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua kejadian atau musibah itu semua dari Allah, dan yakin bahwa Allah itu akan mencoba semua umatnya dan akan menolong umatnya. Itu tandanya Allah sayang kepada kita dengan merontokkan dosa-dosa ketika kita sakit dan kita bersabar. Yang kedua yaitu husnuzon kepada sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kepada teman, kepada tetangga kita itu harus berhusnuzon untuk menciptakan kehidupan yang damai. Selanjutnya yaitu tawaduk. Tawaduk adalah rendah hati. Orang yang tawaduk itu menyadari bahwa semua kenikmatan, semua yang didapat itu hanyalah titipan dari Allah. Jadi orang yang memiliki sifat tawaduk, semua yang dilakukan, semua yang dia dapatkan itu semua hanyalah karena Allah Ta'ala, bukan karena orang lain atau karena pengen dipuji orang lain. Orang yang tawaduk itu selalu tetap menjaga keikhlasan amal ibadahnya hanya karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu tasamuh. Tasamuh itu berarti toleransi. Secara istilah tasamuh itu sifat lemah lembut dan saling memaafkan. Tasamuh berarti juga sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana rasa saling menghargai antara sesama manusia dan dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Selanjutnya yaitu ta'awun. Ta'awun adalah tolong menolong antar sesama manusia dalam hal kebaikan supaya saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama. Jadi ta'awun itu membantu orang-orang yang lagi memerlukan pertolongan dari kita dan kita membantunya secara ikhlas. Selanjutnya itu ta'awun. Ta'awun adalah tolong menolong antar sesama manusia yang lagi membutuhkan, baik itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama. Jadi kita wajib menolong sesama manusia, wajib menolong orang-orang yang benar-benar lagi membutuhkan pertolongan kita.
Lanjut ke bab 4 yaitu tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang pertama yaitu hasad. Hasad atau sering disebut juga dengki. Hasad adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Contohnya, tetangga lagi beli motor, kita nyinyirnya. Tetangga lagi beli motor, kita nyinyirin dia, atau kita ngomongin dia, itu paling motor hasil dari uang tidak halal atau gimana. Itu sudah tanda-tanda dari hasad. Orang yang hasad itu selalu iri hati terhadap orang-orang yang mendapat kesenangan atau kenikmatan dari Allah. Dan sifat hasad itu sangat dibenci banget sama Allah. Sebab timbulnya rasa hasad itu yang pertama tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang telah kita raih itu kita nggak pernah bersyukur, masih kurang terus. Itu salah satu sebab dari sifat hasad. Yang kedua yaitu adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Contohnya tadi, tetangga lagi beli motor baru, kita tidak senang. Seharusnya kita sebagai tetangga yang baik, kita bersyukur, alhamdulillah tetangga kita mendapatkan rezeki bisa beli motor gitu. Tapi ini malah kita nggak senang, malah iri, kok bisa beli motor sedangkan aku kok belum bisa, atau nyinyirin dia gitu. Itu salah satu juga sebab dari sifat hasad. Selanjutnya yaitu adanya perasaan iri hati atau tidak senang jika ada orang yang melebihi atau lebih dari kita. Contohnya tadi, dia bisa beli motor sedangkan kita masih punya sepeda, atau dia punya mobil, kita masih punya motor. Itu sifat yang tidak baik. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menghilangkan rasa hasad. Yang pertama, senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi sekecil apapun nikmat yang telah diberikan pada Allah, kita itu harus tetap bersyukur. Selanjutnya yang kedua, kita bersyukur. Selanjutnya yang kedua yaitu berusaha menyenangkan orang lain. Misalnya kita dapat apa, itu dapat tambahan gajian, itu kita mayoran, atau kita membelanjakan teman, jajan, makanan apa gitu. Yang ketiga yaitu bersikap rendah hati. Apa yang kita dapatkan, setinggi apapun yang kita dapatkan, kita harus tetap bersikap rendah hati, karena semua itu hanyalah titipan Allah. Selanjutnya yaitu dendam. Dendam yaitu pengen, berkeinginan untuk membalas. Contohnya misalnya teman kita atau tetangga kita sedang pernah memamerkan apa gitu, terus kita berkeinginan. Selanjutnya yaitu sifat ghibah. Ghibah artinya menggunjing atau tindakan yang dilakukan menjelekkan, membicarakan aib orang lain. Contohnya kita membicarakan aib tetangga kita kepada orang-orang lain, bahwa sifatnya itu gini, dia itu sering gini. Itu nggak boleh. Kita menggibah itu ibaratnya seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Sebab dari ghibah itu yaitu menganggap orang lain lemah, rendah, dan hina, dan menganggap kita itu paling baik, kita itu paling bagus. Itu sebab-sebab dari ghibah. Selanjutnya itu karena kemegahan diri seseorang yang ingin dikatakan hebat. Jadi orang yang menggibah itu membicarakan aib tetangganya biar dia dianggap baik, biar dia dianggap hebat. Selanjutnya yaitu sifat fitnah. Fitnah yaitu selanjutnya itu bab 5, adab bergaul dengan saudara dan teman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpandai-pandai dalam memilih teman dan bergaul. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus bisa memilih teman maupun saudara untuk dijadikan teman bergaul. Memilih teman yang baik bisa menghasilkan surga, tapi bergaul dengan yang buruk menyeret kita ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya, maka hendaklah seseorang di antaramu melihat siapa yang menjadi temanmu. Dari pembukaan di atas, maka adab atau etika bergaul yang benar-benar harus kita perhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih teman bergaul dan bersahabat harus dengan orang yang baik akhlaknya. Hal ini mempertegas pernyataan Rasulullah SAW bahwa kita harus pandai-pandai memilih dan memilah teman bergaul untuk kepentingan dunia dan akhirat kita.
Larangan pertemanan ini mencakup larangan bersahabat dengan pelaku dosa besar dan orang yang suka berbuat dosa, karena mereka melakukan apa yang Allah haramkan. Kepada Allah saja dia berkhianat, bermaksiat, apalagi kepada makhluknya. Berteman kepada orang-orang tersebut atau orang yang salah akan mendatangkan kemadharatan pada agama kita. Terlebih lagi larangan bersahabat dengan orang-orang kafir dan munafik, maka larangan ini lebih diutamakan. Kita bergaul dengan mereka dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, itu hal yang diperbolehkan. Dan amar ma'ruf serta nahi mungkar kita jika mendatangkan kemaslahatan maka dilanjutkan. Akan tetapi jika mendatangkan perubahan apapun pada mereka, meninggalkan mereka adalah sesuatu yang lebih baik. Selanjutnya bab ke-6, yaitu keteguhan iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah tidak asing lagi bagi umat Islam, baik dahulu maupun sekarang. Dialah manusia yang dianggap paling agung dalam sejarah Islam sesudah Rasulullah SAW. Kemuliaan akhlaknya, kemurahan hatinya, dan pengorbanan harta, benda dan kekayaannya, kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah umat, ketenangan dalam menghadapi kesukaran, kerendahan hatinya ketika berkuasa, serta tutur bahasanya yang lembut lagi menarik adalah ciri khas dari Abu Bakar As-Siddiq. Dialah satu tokoh sahabat Rasulullah yang paling akrab, paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Karena besarnya pengorbanan beliau, itulah Rasulullah SAW pernah mengatakan, Islam telah tegak di atas harta Siti Khadijah dan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah pun pernah menyanjung sahabatnya yaitu Abu Bakar dengan sabdanya, jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sekalian umat, maka lebih berat iman Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa demikian? Di antara jawabannya adalah karena beliau tidak mencintai dunia ini. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Berikut sedikit gambaran tentang Abu Bakar As-Siddiq setelah ia masuk Islam. Dia telah menginfakkan 40.000 dinar untuk kepentingan sedekah dan memerdekakan budak. Dalam perang Tabuk, Rasulullah telah meminta kepada sekalian kaum muslimin untuk mengorbankan hartanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar radhiyallahu an dengan membawa harta bendanya lalu meletakkan di antara dua tangan baginda Rasulullah. Melihat banyaknya harta tersebut, Rasulullah pun bertanya, "Kalau engkau membawa harta sebanyak ini, anak dan istrimu engkau beri apa, Abu Bakar?" Abu Bakar pun menjawab dengan tenang, "Saya tinggalkan kepada anak dan istri saya Allah dan Rasulnya."